sekarang kita akan membahas mengenai siklus bisnis dalam ekonomi makro. Nah, apa sih itu siklus bisnis dalam ekonomi makro? Kalau kita membahas siklus kan artinya kan akan terus berulang ya. Pada misalnya siklusnya itu akan tetap ada dan sifatnya itu akan berulang. Nah, siklus bisnis dalam ekonomi makro itu sendiri adalah naik turunnya fluktuasi dari output PDB dan kesempatan kerja secara periodik. Nah, apa itu PDB? PDB kan sudah kita bahas pada saat kita membahas mengenai pendapatan nasional, yaitu produk domestik bruto, di mana nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Ya, saya review kembali bahwa kalau periode PDB itu adalah semua barang yang diproduksi yang dihasilkan dalam suatu negara. Misalnya, barang dan jasa yang dihasilkan dalam negara Indonesia, maka hal tersebut dikatakan sebagai PDB. Nah, fluktuasi dari kegiatan ekonomi ini dikelompokkan menjadi beberapa hal ya. Yang pertama ada titik lembah, yaitu di mana itu merupakan titik terendah. Jadi ini ditunjukkan dengan adanya tingginya pengangguran. Nah, permintaannya menurun. Nah, kemudian ketika suatu perekonomian dalam suatu negara sudah mulai mengalami pemulihan, artinya titik terendah ini mulai bisa dilampaui sehingga mengakibatkan ada titik balik. Nah, titik balik ini misalnya adanya investasi, pergantian mesin baru, kemudian investor menanamkan saham sehingga munculnya kesempatan kerja dan pendapatan meningkat. Nah, munculnya tadi investasi, kemudian kalau pendapatan meningkat kan akan disebabkan oleh pengangguran, maka mengakibatkan penganggurannya juga akan berkurang. Nah, kemudian setelah tadi pemulihan, maka ada proses puncak. Nah, proses puncak ini dalam siklus bisnis sebenarnya menunjukkan titik tertinggi dari siklus ekonomi. Jadi, terjadi penggunaan kapasitas pada tingkat tertinggi, di mana kurang tenaga kerja dan bahan baku. Nah, kalau resesi, ini ditandai dengan titik balik dan titik puncak. Jadi, misalnya terjadi jatuhnya GNP, Gross National Product, real dalam 2 kuartal, kemudian permintaan masyarakat juga kembali menurun. Nah, seperti yang saat ini ya, kita alamin dalam kondisi sekarang, pandemik COVID-19, bahwa kita sudah pada saat resesi. Nah, kenapa kita dikatakan pada saat resesi? Ya, karena selama 2 kuartal, waktu itu kan dievaluasi ya, kuartal, bahwa kita demand-nya itu turun, konsumsi masyarakat menurun, sehingga gross national product real itu juga akan turun. Nah, gross national product real itu apa? Itu adalah pendapatan nasional yang dihitung dengan pengeluaran faktor pendapatan dari warga negara asing yang berdomisili di negara tersebut, dan hanya menghitung nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh orang yang berkeluarga negaraan tersebut saja. Tadi ya, karena tadi pengangguran juga meningkat, efek dari COVID-19 ini, banyak karyawan yang putus hubungan kerja, sehingga kan mengakibatkan GNP realnya itu turun. Nah, GNP turun selama 2 kuartal, ini yang dikatakan sebagai negara tersebut mengalami resesi. Nah, kemudian ada titik balik lagi. Titik balik ini adalah titik balik teratas, yang berarti titik di mana suatu pemulihan dimulai dari titik paling bawah. Untuk lebih jelasnya ya, kita bisa lihat nih. Ini adalah pada saat di puncak. Jadi peak ini adalah pada saat
suatu negara pada posisi puncak, kemudian ada recession. Recession ini adalah pada saat negara tersebut mengalami resesi. Nah, recovery ini adalah di titik pemulihannya, dan growth ini ketika misalnya pada saat dia mengalami resesi, nah tidak semata-mata langsung peak. Jadi pertama growth dulu, melalui ada proses recovery, proses pemulihan, baru negara tersebut mengalami namanya puncak. Nah, ketika ada bencana alam, ada wabah ataupun hal-hal perekonomian yang membuatnya goyang dalam suatu negara tersebut, maka akan balik lagi ke dalam posisi resesi. Nah, ketika negara tersebut mengalami resesi, pasti akan mengalami pemulihan. Jadi ini adalah siklus bisnis yang terus berulang jika misalnya terjadi sesuatu dalam negara. Jadi teori siklus bisnis ini adalah fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh perubahan teknologi produksi, gangguan luar negeri, cuaca, dan bencana alam. Tadi saya sudah sampaikan ya. Intinya bahwa di dalam siklus bisnis real ini diakibatkan oleh adanya perubahan tadi, empat hal, yaitu teknologi produksi, gangguan luar negeri, cuaca, dan bencana alam. Nah, teori siklus bisnis menurut Keynesian itu menekankan bahwa pada kenyataan tingkat upah hari ini merupakan hasil negosiasi dari masa lalu. Berarti ekspektasi rasional masa lalu tentang harga sekarang itu mempengaruhi tingkat upah dan SARS-nya. Dan fluktuasi jangka pendek timbul karena ada deviasi dari permintaan dan penawaran. Nah, SARS ini apa? Short Run Aggregate Supply, yaitu jumlah seluruh barang akhir dan jasa-jasa dari dalam perekonomian yang dijual atau ditawarkan oleh perusahaan pada berbagai tingkat harga. Jadi kalau kita lihat, ini adalah contoh dari fluktuasi ekonomi Indonesia pada tahun 2009 sampai 2016. Jadi kita bisa lihat garis yang biru itu adalah pertumbuhan ekonomi, sedangkan inflasinya adalah di garis yang orange. Nah, kita bisa lihat kan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia aja sebelum masa pandemik ini mengalami siklus. Kadang dia pada posisi naik dan kadang dia posisi turun gitu ya. Nah, krisis ekonomi, kalau kita melihat yang lalu, bahwa kita pernah terjadi krisis ekonomi, yaitu di tahun 98. Mungkin buat Anda sekalian, Anda pernah mendengar istilah krisis ini. Tapi saya tidak tahu pasti apakah Anda pernah mengalaminya. Kalau Anda pernah mengalaminya, berarti Anda sudah ada pada saat itu. Tapi kalau Anda belum, mungkin Anda masih kecil atau masih bayi sehingga Anda tidak merasakannya. Tapi Anda merasakan dampak dari krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 98. Nah, pada tahun 98 ini, krisis ini diawali dengan adanya krisis mata uang sebenarnya, yaitu mata uang di Asia terhadap US dollar. Jadi, faktor internal atau dalam negeri yaitu besarnya hutang jangka pendek internasional, sementara cadangan devisanya kecil, sehingga perbankan korporasinya rapuh, manajemen ekonomi yang buruk, serta hilangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Nah, pada tahun 98, berbagai kebijakan untuk mengatasi krisis ini kurang tepat, serta adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari krisis, membuat krisis ekonomi Indonesia ini lebih hebat daripada negara Asia lainnya. Biaya rekapitulasi perbankan itu bisa sampai 50% dari PDB Indonesia. Nah, kemudian perilaku komponen PDB seperti konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, ekspor, dan impor pada saat krisis ekonomi tahun 98 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Jadi pada tahun 98 kita bisa lihat bahwa konsumsi rumah tangga itu tinggi, ya, 67,8%. Nah, sementara pertumbuhannya itu minus 13,1. Konsumsi pemerintah 5,7, investasi 16,8%, ekspor 53%, dan impornya 43%.
Jadi, apa yang terjadi pada saat krisis 98, yaitu tingkat penganggurannya itu meningkat, di mana semulanya 4% dan pada 98 itu 5,5. Dan pertumbuhan PDB-nya itu semula 7,6 itu menjadi minus 13,1. Nah, kemudian ada tingkat inflasi semula 7,3 pada tahun 98 itu 58,5%, dan tingkat bunga, nah meningkat. Semula 17, 98 menjadi 28, dan semula dolar itu 2.100 sekian, pada tahun 98 meningkat menjadi 10.000. Ya. Karena apa tadi ya? Bahwa tadi sudah sampaikan sebelumnya, karena cadangan devisa negara Indonesia pada saat itu kecil. Kenapa cadangan devisa negara kita kecil pada 98? Karena kita lebih banyak melakukan ekspor. Nah, ini ekspor kita itu 53, sementara impor kita juga besar 43, sehingga cadangan devisa kita pun kecil gitu. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi sampai dengan tahun 2019, dari 2017 sampai 2019, kita lihat bisa perbandingannya, bahwa pengeluaran konsumsi ini penting sebenarnya ketika kita mau melihat bagaimana sih siklus perekonomian. Karena ketika konsumsi rumah tangga itu atau pengeluaran rumah tangga itu tinggi, itu akan mengindikasikan bahwa pendapatan per kapita masyarakat juga akan meningkat dalam suatu negara. Nah, kita bisa lihat ya, jadi dari tahun 2017 sampai 2018 itu kan 2019 itu kan kita bisa lihat dan kita bisa lihat bahwa terjadi penurunan ya tahun 2019 konsumsi rumah tangganya 2,73. Nah, hal ini sebenarnya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Kenapa tadi kan saya katakan indikasi pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara adalah bisa dilihat dari pengeluaran konsumsi rumah tangga. Nah, kita bisa lihat dari tahun 2017 ke 2018, konsumsi rumah tangganya kan meningkat tuh. Awalnya 2,69 meningkat menjadi 2,74. Nah, kita bisa lihat pertumbuhan ekonomi di atas. Di 2017 pertumbuhan ekonomi kita kan 5,07 dan 2018 kan 5,17. Nah, kemudian pada saat 2018 ke 2019 konsumsi rumah tangga kita kan 2,74 menurun ke 2,73. Nah, ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Kita mengalami penurunan sekitar 0,15% ya. Jadi ini kita bisa lihat karena diindikasikan adanya penurunan konsumsi rumah tangga. Nah, siklus perekonomian global kita bisa lihat bahwa resesi pertama kali terjadi tahun 1973 sampai 1974 yang disebabkan oleh embargo minyak oleh negara OPEC. Nah, kemudian resesi tahun 81 disebabkan oleh adanya revolusi Iran. Kemudian ada resesi tahun 90 disebabkan oleh invasi Iran ke Kuwait pada Juli sampai November 90. 2001 ada pengumuman WTC. Kemudian ada resesi global tahun 2008 sampai Februari 2009 yang diawali dengan krisis keuangan dan bursa saham di Amerika Serikat. Nah, yang terbaru ini kan kita bisa tahu bahwa adanya pandemik COVID-19 yang mengakibatkan beberapa negara-negara itu mengalami resesi ya. Jadi krisis global ini akibat jatuhnya intuisi keuangan tersebut berdampak pada kinerja saham. Harga saham mereka jatuh secara tajam karena intuisi keuangan memiliki kapitalis pasar yang cukup signifikan. Nah, kita bisa lihat kan pada saat awal pandemik tuh bukan hanya beberapa, bahkan hampir seluruh pasar saham di dunia ini kan mengalami anjlok. Nah, kita bisa lihat bahwa IHSG kita juga anjlok, bahkan sampai menembus di angka 3.000 ya, waktu pada saat awal-awal pandemik PSBB diberlakukan. Begitu juga dengan di Amerika. Nah, krisis global itu ditandai dengan jatuhnya runtuhnya intuisi keuangan, kinerja pasar sahamnya mulai turun. Nah, tapi sekarang kondisinya adalah mulai menaik nih. Nah, kita bisa lihat nih ya, contoh perekonomian global
pada saat terjadinya COVID-19. Jadi perekonomian global itu menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi. Jadi setelah terjadi pandemik itu adanya meningkatlah aktivitas ekonomi itu pada bulan Mei sebagai hasil dari mulai dilakukannya relaksasi dari kebijakan pembatasan sosial sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Nah, glad ekonomi tersebut tercermin dalam PMI manufaktur global yang sudah mulai meninggalkan titik terendahnya meski secara umum masih berada pada level kontraksi. Nah, level kontraksi ini maksudnya level yang masih fluktuasi, masih naik turun ya. Jadi ini adalah bagaimana kondisi pandemik, kondisi manufaktur global di dalam COVID-19 ini yang sempat turun tapi kemudian mulai menaik. Nah, ketika terjadi kenaikan ini juga akan berdampak kepada indeks harga komoditi global juga mengalami kenaikan ya. Jadi dampak resesi global terhadap perekonomian Indonesia. Resesi global ini berimbas pada ekonomi Indonesia pada tahun 2009. Diindikasikan turunnya konsumsi dari 6,3 terhadap PDB menjadi 5,8 terhadap PDB pada tahun 2009. Kemudian pertumbuhan ekonomi juga turun akibat kurs rupiah yang turun drastis. Ini ketika terjadi krisis di dalam Amerika Serikat di tahun 2008. Tapi dampaknya dirasakan Indonesia adalah pada tahun 2009. Jadi kalau kita bisa lihat apa yang terjadi, yaitu ini. Pada tahun 2009, semulanya konsumsi rumah tangga 64, dia menurun menjadi 58. Pemerintah juga semula 7,8 menurun menjadi 96, dan seterusnya kita bisa lihat pada tabel ini. Nah, PDB-nya semula 5,1 turun jadi 4,8, tapi tidak seturun drastis sampai resesi seperti pada krisis moneter tahun 98 ya. Kemudian tingkat penganggurannya mengalami penurunan ya. Inflasinya juga turun, kemudian bunga depositonya juga mengalami penurunan. Nah, dampak COVID-19 di perekonomian global. Jadi perbaikan aktivitas ekonomi global ini mendorong peningkatan harga komoditas secara umum. Harga minyak menjadi salah satu komoditas dengan rebound tertinggi karena faktor harapan perbaikan demand serta kesempatan pemotongan produksi OPEC. Di sisi lain, harga komoditas pertanian masih konsisten melambat akibat tingkat permintaan yang rendah selama restriksi COVID-19 berlaku global. Harga emas sebagai safe haven aset masih berada pada tren peningkatan, mencerminkan tingkat ketidakpastian yang masih tinggi. Meskipun terdapat indikasi perbaikan, kontraksi pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2020 di berbagai negara tidak dihindarkan akibat kebijakan restriksi ketat yang berlaku sejak Maret. Untuk keseluruhan tahun 2020, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan mengalami kontraksi. Ya, sudah kita alami ya. Sebelum akhirnya mengalami peningkatan di tahun 2021. Kita harapkan demikian dan kita melihat bahwa mulai ada peningkatan nih di akhir tahun 2020 hingga sekarang ada mengalami peningkatan perekonomian kita. Nah, antara lain didukung oleh pemberian stimulus besar-besaran, kemudian besarnya pemberian stimulus tersebut seiring dengan kenaikan resiko akibat peningkatan utang khususnya di negara maju. Resiko utang terhadap dapat menjadi sumber tekanan baru bagi kinerja ekonomi global akibat kenaikan beban biaya bagi sumber pendapatan likuiditas di pasar keuangan global. Jadi kalau kita bisa lihat secara forecast ya di kuartal 2 dan kuartal 1 bahwasanya Indonesia di kuartal 1 itu masih positif, tetapi di kuartal 2 itu sudah negatif, jadi minus 0,3. Secara global kita bisa lihat bahwa negara-negara itu sudah mengalami resesi ataupun pertumbuhan ekonominya sudah minus kecuali Tiongkok. Kenapa? Karena Tiongkok lah yang pertama kali mengalami wabah virus COVID-19 ini.
Sehingga kita bisa lihat pada di kuartal 1 Tiongkok sudah mengalami minus untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi dia bisa mengejar ketinggalan tersebut sehingga di kuartal 2 Tiongkok bisa positif. Demikian materi dari saya. Kurang lebihnya jika ada pertanyaan kita bisa lanjutkan di kolom komentar.